Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para ayah dan asatidz rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu, yaitu di tanggal 1 ya. Ya, alhamdulillah. 1 Sya'ban, bukan 1 Februari ya. Kalau di Masehi masih ada 31 ya. Kalau di Hijriah kalau sudah 30 tadi sebelum maghrib, berarti ini mesti tanggal 1. Ya, agak sedih tapi alhamdulillah masih dihidupkan oleh Allah. Semoga diberkahi usia kita dan disampaikan menemui Ramadan tahun ini, Allahumma amin. Di bulan yang Sya'ban ini Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sempat diamati oleh Usama bin Zaid, ya kan. Jadi sahabat itu kalau memperhatikan Rasul itu luar biasa. Sampai umi-uminya itu bukan umi maksudnya. Ini temanya umi-umi. Uma-uminya itu, jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam itu gerak, itu sampai ditanyain, ya Rasul tadi setelah takbir itu kok uma-umi itu baca apa? Sampai uma-uminya loh. Itu perhatikan. Kalau antum, istri antum perhatikan nggak? Uma-uminya. Nggak ya? Nggak, ini luar biasa para sahabat itu sampai gerak-geriknya Rasul itu diperhatikan, dan setahun bahkan diperhatikan. Loh, ya Rasul kenapa engkau banyak melakukan puasa di bulan ini? Padahal aku nggak pernah melihat engkau ya, berpuasa sunnah sebanyak ini gitu ya. Berarti diperhatikan tuh ya. Nggak tahu cara memperhatikan sahabat Usamah ini seperti apa, karena memang ini seperti keluarga Nabi ya, masuk keluar ya, Usama bin Zaid ya, radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Maka kemudian Rasul kita yang mulia alaihi salam itu menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nas. Ini bulan manusia itu banyak melalaikannya. Ini disebut manusia, kita ini muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak ya, semoga tidak termasuk kita gitu. Maka alhamdulillah hari ini di tanggal yang pertama kita mengingat hadis ini supaya kemudian kita tidak termasuk golongan yang disebut oleh Rasul banyak manusia melalaikan bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban itu bulan haram, yaitu Rajab, sudah berlalu tadi maghrib. Dan besok setelah Sya'ban ada bulan yang lebih mulia daripada bulan haram, yaitu bulan Ramadan. Jadi fokus manusia biasanya pada Rajab dan Ramadan. Nah, Sya'ban nggak diperhitungkan. Makanya kemudian Rasul kita yang mulia alaihi salam itu melakukan banyak ibadah, amalan-amalan soleh di bulan Sya'ban. Ternyata disebutkan 2 ilahnya. Yang pertama sebab banyak manusia melalaikan beribadah kepada Allah, dan yang kedua ternyata di bulan ini turfa, diangkat amal-amal manusia. Sehingga kemudian beliau menyampaikan, aku suka kalau ketika diangkat amalku, aku ini dalam keadaan puasa. Berarti ini bulan yang meskipun bukan bulan haram dan tidak seperti bulan Ramadan, tapi ini amal kita sedang dilaporkan. Kira-kira audit apa? Langsung gerudak-geruduk gitu kan ya, diperbaiki semua. Itu manusia loh ya, Pak dosen atau yang mau diaudit ekonomi.
kantor-kantornya dia didatangi mendadak itu kelabakan kan gitu. Takutnya bukan ampun. Itu sesama manusia, kita aja melihat pemandangan yang seperti itu. Maka kalau kemudian Rasul kita yang mulia alaihissalam itu banyak melakukan ibadah di bulan ini dan kemudian beliau suka, katanya kita ini umatnya Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau beliau suka apa, harusnya kita juga suka. Kalau beliau benci apa, kita juga benci gitu. Namanya ngikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Apalagi kalau kecintaan kepada manusia itu nomor satunya Rasul. Orang yang mencintai seseorang yang dicintai pasti dia mengikuti. Gak mungkin aku cinta padamu tapi gombal, ya kan? Melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Pokoknya digombal, aku mencintai, apa cintamu gombal, cintamu monyet, cintamu busuk. Gara-gara apa? Katanya cinta tapi setiap sesuatu yang tidak disukai istri malah dilakukan di depannya. Ya kalau itu sama istri saja kita bisa paham. Tentunya istri, cintamu gombal. Lalu bagaimana kalau kemudian saya, antum sekalian semua ditanya, antum cinta Rasul enggak? Walah kalau gombal jawabannya Rasul kepada kita. Cinta Rasul nyanyi-nyanyi, cinta Rasul. Ternyata enggak dibuktikan dengan amalan. Ya kalau dengan nyanyian ya banyak royaltinya kan ya. Banyak duit, cinta Rasul apa cinta duit? Ya. Bahkan mengikuti Rasul kita itu tanda cinta kita kepada Allah kan ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya itu tanda cinta itu mengikuti. Kalau kita ngikuti Nabi, kita itu cinta Allah. Itu titik loh, nggak ada komanya. Tanda kita cinta Allah itu satu. Kalau semua ditanya, kita semua cinta Allah enggak? Kalau ada yang bilang enggak, murtad. Itu rukun kok. Rukun syahadat loh itu. Oh, jangan disepelekan. Ibadah itu ada rukunnya. Antum sholat enggak takbiratul ihram. Mau sholat 1000 kali enggak takbiratul ihram. Salam sama imam enggak dianggap sholat. Itu sholat loh ya. Nah, itu syahadat. Di atasnya sholat lagi. Itu ada rukunnya cinta. Kalau kita semua ditanya cinta Allah enggak, mesti jawabnya cinta, tapi buktinya mana kan gitu. Makanya di bulan Sya'ban ini kita melangkah, kaki kita ini baru nyet maghrib dan isya ya kan. Kita diingatkan semoga kita tidak lalai, dan biasanya supaya manusia itu tidak lalai, ibadah yang paling tampak supaya kita senantiasa mengingat Allah, tidak lalai dari mengingat Allah, itu puasa memang. Ya puasanya kalau puasa yang benar, enggak puasanya orang awam gitu ya. Sing penting ora mangan, ra ngombe, ra ketemu bojo gitu. Bukan begitu. Karena al-siyam itu al-imsak kan, menahan. Tidak hanya menahan makan minum, tapi menahan mata, menahan tangan, menahan hati dari melakukan keburukan-keburukan, menahan seluruh anggota badan ini. Kalau kita mampu menahan, mesti ada sebabnya. Kenapa antum menahan? Karena takut sama Allah, karena berharap surganya. Berarti itu kan mengingat terus. Ketika puasa itu kan sejak apa? Habis subuh loh, sampai maghrib. Ya. Maghrib isya sholat, habis itu tidur kan? Ya tidur kan nggak mengingat Allah, tidur. Bangun lagi sahur ya kan? Terus begitu itu kalau mau namanya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya, bahkan Bunda Aisyah itu sampai kayaknya seluruhnya, padahal enggak kan ya, sebagian besarnya. Kalau sebagian besarnya kira-kira kalau jumlah 30 itu sebagian besarnya berapa? Ya 15 tambah 1 itu sebagian besar ya. 16. Jadi beliau banyak berpuasa, lakukan. Tentunya kita mohon pertolongan kepada Allah, karena ngomong seperti ini kan bahaya. Ini habis ini gue ngomong tok apa ngomong. Yang mendengar alhamdulillah menunggu rahmat kan ya. Menunggu rahmat karena alhamdulillah sudah ada ilmu, hidayah menerpa, tinggal
minta tolong kepada Allah sehingga dirahmati, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul kita yang mulia SAW, meskipun kualitasnya beda. Mungkin kita baru ngejar kuantitas, yang penting sebagian besar. Wis, angele pol. Belum Ramadan. Kalau Ramadan puasa ya gimana? Mudah atau mudah? Sangat mudah. Gitu ya. Masih ada yang nggak puasa di Ramadan, kan heran gitu ya. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah, mudah sekali di Ramadan untuk berpuasa. Tapi bagi siapa yang ingin menikmatinya, maka lakukanlah sebelum puasa Ramadan. Syekh Utsaimin sampai menyatakan bahwa sholat itu ada rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah. Pokoknya wajib-wajib itu sepertinya ada rawatibnya. Termasuk puasa, ini qobliyahnya Sya'ban, ba'diyahnya Syawal. Dan kata para ulama, yang sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Jadi kalau Ramadan kita itu patek sempurna, dan kemudian kita kok melakukan sunnah rawatib puasa sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, maka semoga puasa sunnah kita ini menggenapi istilahnya, menjadikan puasa wajib kita menjadi sempurna. Alhamdulillah kita diingatkan, ini menjadi pintu bagi kita di tema ini pas sekali, yaitu termasuk di antara muamalah, muasyarah ya, bergaul yang baik dengan istri itu tidak hanya terus bercanda, bercengkrama, main-main ya, tapi ternyata kita juga menganjurkan atau mengajaknya untuk beribadah. Jadi yang disebut bergaul dengan baik istri itu tidak hanya kemarin kita ini sebagai suami menjadi suami yang ramah, bukan pemarah, ya kan? Kemarin mungkin itu ditebali lagi. Kita ini menjadi suami kok dianggap muamalahnya baik, itu kita itu yang ramah dan jangan marah. Ya. Jangan sidik-sidik marah. Ya. Makanya kemarin coba kita sambungkan hadis Ummu Zar'in itu ya. Itu termasuk di antara contoh Nabi kita yang mulia SAW itu sangat lembut kepada istrinya, sabar. Karena mendengarkan kisah yang dikisahkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di malam hari saat beliau mau sare, ya kan? Dan ternyata kisahnya panjang apa pendek? Panjang. Karena yang dikisahkan 11 wanita. Kalau mengisahkan satu wanita kan selesai kadang ya. Bahkan kadang panjang tuh satu wanita. Ini 11. Panjang sekali ya. Dan maka ini menjadi PR buat kita ini, sempatkanlah wahai para ayah, asatid ini ya, udah capek-capek kan ya. Kalau sampai rumah itu jangan langsung masuk kamar terus dikunci atau masuk bahkan ruang kerja. Di rumah masih punya ruang kerja, bleng gitu. Apalagi yang suka baca ini juga diingatkan. Ustadz nih suka baca, Masya Allah, punya perpustakaan di rumah, pulang rumah masuk perpustakaan jangan ganggu ya, blek gitu. Sampai malam lupa punya istri gitu. Istri padahal mau cerita, kok nggak keluar-keluar, apa nggak lapar gitu. Habis isya terus langsung masuk gitu. Sempatkanlah untuk mendengarkan. Tapi ya terus kemudian mendengarkannya itu dengan penuh energi gitu ya. Jangan dengerin tapi malah mendengkur. Ya. Malah jadi pengantar tidur. Lah kaya anake. Iki sing bojo sing ndi, sing anak sing ndi. Jadi memang mendengarkan kisah, mendengarkan curhatannya itu diperlukan oleh istri. Dan kita sebagai seorang suami harus menyediakan waktu itu. Dumeh bapak itu pemimpin, ya, Pak Lurah datang nggak? Terus nek wis bengi kesel ngono bojone ditinggal, ra diurusi. Lah dari pagi sampai malam ngurusi masyarakat. Bojone ora diurusi, mana yang lebih wajib? Mana yang lebih wajib? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Enggak cuman Pak Lurah, antum semua kan Pak Lurah. Lurah di rumahnya masing-masing. Ya kan? Enggak ada yang lebih tinggi jabatannya dari antum di rumah. Ya. Jadi ini adalah faedah yang singkat ya. Faedah detailnya sudah kita sampaikan kemarin.
Yang ramah itu seperti apa? Ya. Yang ramah itu seperti yang ramah. Kebalikannya ya. Kalau kita yang ramah itu jangan jadi laki-laki seperti yang dikisahkan wanita yang pertama sampai yang ketujuh. Kemarin disebutkan 1 sampai 7, masih ingat? Yang pertama orang penak banget ya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya, ya kan? Wong lanang kok lemah gitu. Loyonan gitu. Ini masalahnya apa ini? Enggak orang olahraga masalahnya. Atau pola tidur, pola makan, pola bergaul, pola-pola apa lagi. Nah, kagian pola, jadi ketemu istri ini selesai pola. Ini yang pertama kan ya, itu aduan istri pertama loh. Wanita pertama itu begitu. Jangan sampai kita jadi laki-laki kok nggak bisa muasin. Ya kita semua punya kisah, nggak tahu kan ya, istrinya antum masing-masing seperti apa. Ada yang terlalu, ada yang sedang, ada yang dingin. Nggak tahu termasuk yang mana lah. Kalau antum kok ketepatan ketemu yang level tinggi, wah kayaknya perlu belajar nih. Maksudnya yang syar'i. Pak Afif kok ketawa itu. Tadi kayak yang dinglu gitu. Bareng istri pertama kayaknya antum merasa Pak. Yang kedua, jangan jadi laki-laki yang tidak bisa diajak bicara. Kita itu jangan jadi laki-laki yang tidak bisa berkomunikasi. Ya gimana? Ditampil di luar, wah luar biasa. Sampai rumah jadi batu. Diam 1000 bahasa. Ya. Ini suami apa batu? Diajak bicara nggak nyambung. Ya. Yang ketiga, jangan jadi suami yang jelek akhlaknya. Ini wanita yang ketiga itu saking nggak bisa menceritakan jelek akhlaknya. Simple gitu. Yang keempat, tersinggungan. Jangan jadi laki-laki yang tersinggungan. Jadi mudah marah. Kalau udah mudah marah bahayanya apa? Seringnya ngomong cerai, dikit-dikit talak, cerai. Saking ya tadi tersinggungan. Laki-laki kok tersinggungan? Dia bukan laki-laki. Gimana pemimpin kok tersinggungan? Enggak lah, jangan. Jelai kata Pak Iqbal. Yang kelima, jangan jadi laki-laki yang mengabaikan istri. Jelas. Kasihan istri kok diabaikan. Eman temen. Bojo siji diabaikan. Enak-enak di. Yang belum punya istri aja pengen punya istri, antum punya istri, udah punya istri diabaikan. Buat apa dulu nikah? Yang keenam, rakus, semua makanan dihabiskan, makan minum dihabiskan sama dia. Ya, jangan ya, kasihan istri. Udah capek-capek masak, meskipun dia ya sebenarnya nggak mau juga sih. Udah enek kan kadang itu istri itu kalau masak, gitu ya. Makan sebagian besar nggak apa-apa kalau emang dia enak itu, tapi kamu nggak merasakan masakanmu enak banget loh. Saya aja pengen, tapi karena saya sangat seneng, saya pengen kamu juga seneng. Kan kemarin gitu ya. Kesenangan saya itu kalau kamu juga seneng. Nih aku seneng nih masakanmu. Gitu ya. Saya nggak tega ngabisin semua. Aku ingat kamu. Gitu. Gombal. Ya nggak gitu ya. Jangan sampai digituin gitu ya, gimana? Kemudian terakhir dijelaskan oleh wanita yang ketujuh itu laki-laki jangan suka mukul ya. Ini suka mukulan, jadi kita jangan mencontoh di hadis ini menjadi laki-laki yang suka mukul kepalanya, mukul badannya, mukul sekujur tubuhnya. Enggak lah kalau itu insya Allah enggak. Tapi kalau sudah ada yang pernah, tobatlah pada Allah. Mukul istri. Rasul enggak pernah mukul istrinya. Baik. Nah kemudian yang 8 dan 11 itu yang ramah-ramah itu yang seperti itu. 8 sampai 11. Ya, detailnya kan ya. 8 sampai 11 itu kesimpulannya wanita ke-8 itu menyebutkan bahwa suaminya itu suka berhias. Maka jadi laki-laki maksudnya suka berhias itu di depan istrinya kan gitu ya. Kan aneh kalau laki-laki suka berhias di sana, di luar sana itu.
tebar pesona. Udah punya istri ya, wis payu, alhamdulillah kan gitu. Tebar pesona di rumah gitu ya, kecuali yang gitu. Dan bahkan baunya wangi, ya kan, ini sifat suami yang disifati oleh wanita yang ke-8. Jadi dia suka berhias di hadapan istrinya, bahkan baunya itu wangi. Wanita ke-9 menyatakan suamiku itu pemimpin yang sangat baik. Dicetelkan pemimpin yang baik itu apa? Dermawan, ya kan? Baik nek wong wedok ya mesti ya, ora cetil, mesti ngeinan, dermawan. Itu berarti Masya Allah pemimpin yang baik, ngeinan, dermawan. Yang kedua akhlaknya baik. Yang disebut sebagai pemimpin yang baik ini dua ini. Bahkan disebutkan dia kalau bergaul dengan orang lain itu juga akhlaknya baik. Enggak cuma sama istrinya yang baik, yang dermawan, terus kemudian akhlaknya baik, itu enggak sama istrinya, sama orang lain juga dia ini baik. Ini betul pemimpin berarti ya, pemimpin dalam dan pemimpin luar. Ya, dermawan dan baik. Yang ke-10 bahkan sampai menyebut namanya. Suamiku namanya ini, Fulan, Malik. Ya. Kemudian apa? Disebutkan suaminya ini sangat suka sekali menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu, kalau bahasanya teman saya dulu mapala, tak cancangke kebu, cancangke tok. Kalau korene yo kok bengi tak cancangke sapi. Tapi kalau ini Malik bener, nggak cuman kebu dan sapi, nggak ada, onta. Bahkan onta-ontanya itu saking ngertinya, wah no tamu, tongkate Malik muni, ya aku mesti bakal disembelih gitu. Sampai di hadis tuh begitu loh. Wah ini ontanya itu sampai, ini tamu nih Malik, aku dibeleh iki. Sampai begitu. Dan yang terakhir siapa? Wanita yang ke-11, Ummu Zar'in. Wah kalau ini ceritanya panjang banget. Kesimpulannya, bahwa Ummu Zar'in ini mensifati suaminya Masya Allah luar biasa. Apa? Tidak hanya suaminya, bahkan mertuanya, ibunya Abu Zar'in itu dijelaskan kebaikannya, bahkan anaknya Abu Zar'in itu juga dijelaskan kebaikan-kebaikannya. Semuanya dipuji. Pertama dermawan, sama kayak tadi, pemimpin yang baik apa? Dermawan. Itu diluaskan hartanya. Jadi istri ini diberikan harta yang lebih untuk masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, masalah fasilitas hidup, bahkan pembantu. Pokoknya aku turu ora masalah, kerjaan semua beres karena dia tinggal nyuruh ini itu dan lain sebagainya. Jadi dimanjakan ya. Istri ini dimanjakan. Kalau di rumah Abu Zar'in itu disifati oleh Ummu Zar'in tidak merintah-merintah. Ya beres kabeh kok merintah ngopo kan itu ya. Beres kabeh makanya enggak merintah-merintah. Kita ini merintah-merintah orang nyediani apa? Yang bantu. Makanya merintah saja. Iya, padahal itu kalau nabi kita kan ya. Kalau jelas nabi kita nanti bahkan lebih dari Abu Zar'in ya. Kalau beliau di rumah itu beliau membantu istrinya. Tidak hanya tidak merintah. Ya, jelas enggak merintah-merintah. Bahkan pembantunya Anas bin Malik ya kan. Enggak pernah loh aku ini melakukan sesuatu kemudian kenapa kamu melakukan ini? Ditanya itu. Ini anak yang bantu ya. Jadi ini wanita ke-11 selesai mengkisahkan, tapi yang ke-11 ini kan ya ternyata apa? Setelah kebaikan sudah terlalu banyak kebaikannya. Bahkan tapi aku diceraikan. Masalah menceraikan juga klasik kan, sama seperti laki-laki hari ini. Kenapa? Kalau di hadis itu sampai sarahnya itu rodok piye gitu. Jadi kalau lendetan itu punggungnya sini ora nempel. Saking bahenol nirkom kata. Saking kayak ngono itu. Jadi lihat mesti padahal punya anak tuh. Jadi janda kan ya. Lihat janda terpesona bojone diceraikan. Nanti di dalam riwayat yang lain Abu Zar'in itu menyesal. Tapi ya kan sudah selesai
talak, ya, cerai, menikah dengan laki-laki yang lain, dan ternyata di hadis itu ini tidak dicerai. Kalau dicerai kan bisa dinikahi lagi, dan itu ternyata juga dalam syarah disebutkan, nggak tahu itu kisah kapan, apakah kisah di zaman Islam atau enggak. Jadi itu nggak tahu kisahnya kapan, ya. Jadi luar biasa bahwa muasyarah itu, bahwa kita ini ketika bergaul dengan istri itu seperti ini contohnya. Detailnya di hadis tadi Abu Dzar, dan kemudian kemarin kita sampaikan bahwa kayaknya kita ini kalau judulnya Hasun alal ibadah, ya. Tapi ini sebentar. Ada pembahasan sebelumnya sa'atan wa sa'ah. Ya kadang begini, kadang begitu gitu. Sebelum kita masuk di pembahasan ibadah ini. Maksudnya begini ya. Ini hadisnya bahwasannya kita bergaul dengan istri, bercengkrama, guyon gitu ya. Bahkan sampai begadang gitu ya. Itu ya ora terus begitu, enggak seringnya begitu gitu ya. Ya kadang begitu, kadang enggak begitu gitu ya. Kadang ya juga beribadah kan gitu. Nah ini masalahnya kita ini yang mana ini? Apa ya betul begitu? Apa yang kita yang sering guyone, sering bercandanya, dan kemudian malah jarang beribadah gitu ya bersama istri gitu ya. Makanya dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Hanzalah, ya, radhiyallahu taala anhu. Wa kana min kuttabi Rasulillah SAW. Beliau ini adalah kutab. Kutab ini jamak dari katib, ya, bukan kutab seperti kita ini. Beliau ini penulis wahyu. Jadi Hanzalah radhiyallahu taala anhu termasuk salah satu sahabat yang bisa nulis dan bahkan dipilih oleh Rasul untuk apa? Menjadi penulis wahyu. Berarti ini bukan orang sembarangan loh ya. Bukan sahabat sembarangan ini. Istilahnya berarti sekretaris lah ya. Yang nulis kan sekretaris, ini bukan sembarangan. Maka kemudian laki di Abu Bakar faqala, Abu Bakar lewat jalan ketemu Hanzalah, biasa kan sahabat ketemu sahabat, tanya kan, gimana kabarmu kan gitu ya. Ya, kaifa anta ya Hanzalah gitu ya. Tapi kemudian Hanzalah itu malah menjawabnya nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Kaget kan Abu Bakar, subhanallah. Bahaya, munafik kan bukan suatu hal yang sepele. Sampai takjub, subhanallah. Matakul, kamu ngomong apa? Gitu. Qultu nakun inda Rasulillah SAW yudzakiruna binnar wal jannah hatta ka'anna ra'a ain fa idza kharajna min indi Rasulillah afasna al azwaj wal aulad wad daya fanasina katsiran. Kami ini kalau di majelisnya Rasul, saya ini kalau di majelisnya Rasul diingatkan oleh Rasul surga, neraka itu kayak saya ini melihat surga depan mata saya. Saya melihat neraka depan mata saya. Saya sangat berharap kepada surga, saya sangat takut kepada neraka. Keimanannya Masya Allah luar biasa. Puncak gitu kan ya. Lu bayangkan melihat surga di depan mata. Padahal ya nggak pernah surga yang dilihat itu bukan surga kan ya. Saking berharapnya, saking Masya Allah indahnya, saking takutnya kepada neraka itu. Tapi kalau kami selesai majelis, pulang ke rumah, ya kami ini ketemu istri-istri, ketemu anak-anak gitu ya. Kami ini kayaknya nggak pernah ingat apa yang tadi barusan disampaikan Rasul itu. Nggak ingat belas. Wah ini kemunafikan ini, kata Hanzalah. Ya kan tanya Abu Bakar, maksud munafik itu gimana gitu. Kan jelas munafik yang masuk neraka kan. Di dunia dihukumi muslim, tapi di neraka di akhirat maka dia ini neraka selama-lamanya. Maka kemudian Abu Bakar berkata, wallahi inna lanulqi mithla hadza, ya. Demi Allah, sampai bersumpah ya. Fa wallahi, demi sumpah, demi Allah.
saya juga mirip sama kamu. Nah kamu bilang begitu tuh, ketika takjub, lah saya juga sama kayak kamu. Wah jangan-jangan saya munafik nih. Masya Allah. Jadi orang mukmin itu memang amalnya puncak, takutnya puncak. Tapi kalau orang munafik, amalnya coba. Orang munafik itu kalau direkam di Quran apa? Wa idza qamu ila sholati males, senengi males, sholatnya males, infak yo wegah jane. Ya kalaupun infak ya suwitik banget gitu ya. Makanya kemarin kita pembahasan kemarin kalau masalah akhirat apa kalimatnya? Lari, fafirru. Ya. Lari, sa'i. Ya, sa'i itu kan muter ya. Itu yang ketiga, awal itu romel, lari-lari. Itu ibadah. Kalau ke Ka'bah, kalau kita menghadap Allah, itu suruh lari-lari. Jangan tawaf kok suwante gitu. Ini karo angop-angop barang gitu. Wah. Aduh iki Allah melihat ini piye ta? Kon ibadah melayu sing tenanan kok. Mlaku leda-lede angop gitu ya. Kolerense ombang-ombe zam-zam gitu ya. Saya seperti kesel loh gitu ya. Ora tau latihan gitu ya. Blip apa gitu. Aduh, itu 7 kan. Kemarin juga 7 ya, Pak. Oh, itu karena saya ya, 7. Pinter sing gawe tes itu 7 kayak ben saine kuat gitu ya. Maka ketika Abu Bakar mengatakan demi Allah saya juga menemui diri saya sepertimu. Ayo kita ke Rasul bareng-bareng. Maka kemudian Abu Bakar bersama Hamdalah radhiyallahu taala anhuma datang ke Rasul, maka kemudian Hamdalah langsung matur ke Rasul. Ya Rasul, Hamdalah telah munafik. Ya. Wa madzak? Maksudmu apa? Maksudmu apa Hamdalah? Qultu ya Rasulullah, lanjut ceritanya sama kayak tadi kan di awal ya. Terus kemudian Rasul SAW ketika sudah mendengar itu ya, beliau bersabda walladzi nafsi biyadi. Rasul juga bersumpah tapi enggak seperti Abu Bakar. Enggak kan? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. In lau tadumun ala ma takunun indi, kalau kalian senantiasa seperti itu terus, ketika bersamaku, tidak bersamaku, kalian dalam keadaan yang seperti itu, bisa melihat seolah-olah surga di depannya atau neraka di depannya. Sehingga kalau maksiat gimana? Orang kalau sudah melihat kanan matanya itu surga, kirinya neraka, kira-kira gimana? Mesti imannya puncak, nggak mungkin. Terus dia mau mencebur ke neraka, nggak mungkin. Kalau kalian seperti itu terus, baik ketika bersamaku dan tidak bersamaku, la safahatkumul malaikah, maka malaikat itu menyalami kalian. Dalam syarah disebutkan berarti malaikat itu kancamu. Kan kalau konco kan ketemu, apa kabar, salam kan. Gimana kabar, salam. Bahkan Rasul SAW itu menyampaikan malaikat menyalamimu ketika kamu di tempat tidurmu atau ketemu kalian di jalan-jalan. Itu kan teman kan, ketemu di rumah telean gitu ya. Waalaikum, ya, salam. Jadi, malaikat itu kaya kancamu berarti. Malaikat kan nggak pernah tidak ingat Allah, selalu melakukan perintah Allah, nggak pernah bermaksiat. Kemudian walakin ya Handalah, akan tetapi wahai sahabatku Handalah, sa'atan wa sa'atan. Ya kadang begitu, kadang begini. Sa'atan wa sa'atan. Kadang begini taat, kadang ya kita bermain-main sama istri sama anak. Sa'atan wa sa'atan. Ya kadang ingat, kadang ya lalai, lupa. Bukan lalai ya, lupa. Tapi kan kemarin kita dengar bahwa Rasul saja bersabda tidak termasuk sesuatu yang lahwun, candaan yang sampai kemudian tingkatnya lalai. 3 tuh salah satunya apa? Salah satunya adalah bermain sama istri. Nah, maksudnya ya apa? Saatan-saatan kita itu ya tenan gitu.
Apa kakean tulanan gitu ya, kita itu terus tulan terus. Makanya ini Masya Allah luar biasa menggambarkan betapa puncaknya keimanan para sahabat sampai takut terhinggapi sifat kemunafikan yang disangka itu adalah sifat munafik padahal itu bukan. Dan Rasulullah berarti mengkoreksi, enggak begitu. Walakin ya hadzalah sa'atan wa sa'atan, itu bukan munafik. Itu manusia ya begitu. Ya. Saat taat, ya, Masya Allah puncak. Saat bertemu istri, kadang ya bermain gitu ya, bercanda. Ya lupa di majelis tadi, bisa nangis, saya bisa. Aku ketemu bojo ya nangis, iling tadi itu, piye bojo lak wedi. Apa mas? Mau nangis? Aku mau nangis terus. Oh, bojone khawatir ini. Wah ini terlalu takut nanti putus asa. Ya kan? Kalau orang takut terus nanti putus asa. Ya. Makanya hadis ini adalah sebuah hadis yang faedahnya syariat kita itu ya memberikan keadilan lah ya. Ya diperintahkan beribadah, ya beribadah. Tapi juga setiap hak itu diberikan haknya. Manusia diciptakan dengan jiwanya yang ya, suka bermain kan ya, suka suantai. Ya, kadang ya berat untuk melakukan ibadah ya, berat sekali. Ya. Makanya saatan wa saatan. Ya. Ada saatnya bersama Allah gitu ya, tekun, ada saatnya bersama istri, dolanan, bersama anak-anak, mainan gitu ya. Dan ini justru memberikan pelajaran kepada kita bahwa beribadah itu ojo kenteng-kentengan gitu loh. Bahkan kalau bisa, masalahnya begini, kalau kita itu beribadah terus kemudian pengennya puncak terus, bosen. Bosen jajalan. Setahun jajal poso Daud misalnya. Sapa sing wis tau poso Daud lak bosen. Belum pernah. Atau apa? Salat malam terus. Bosen. Ngaji terus. Bosen. Makanya hadis ini justru berfaedah bahwa kalau kita itu mau beribadah kepada Allah itu harus dengan rohatin nafas, jiwa yang rohah itu, kata rohah itu istirahat, istirahah itu bahasa Arab itu. Jadi orang kalau beribadah itu maknanya dia sedang dalam keadaan rileks yang 100%, wah enak banget. Jadi kalau digas terus beribadah itu kadang kita memaknai ibadahnya orang barbar ya kok ada. Kapan istirahatnya kan gitu. Ya, makanya kadang-kadang ada tadi main-mainnya itu untuk kemudian ternyata alhamdulillah wes dolanan sekarang saya siap beribadah dengan rohah, dengan gembira, menyukai ibadah itu, tidak kemudian malah jadi bosan. Jadi ya memang Masya Allah ya diciptakan Hawa itu, diciptakan istri kita itu. Kita ditakdirkan untuk punya istri itu supaya sebenarnya kita itu bisa rohah dalam beribadah kepada Allah. Coba ente duwe bojo ora ketemu 3 wulan. Kan kudu halal tetepan. Meh sing loro. Wah, pikir-pikir. Siji ra ketemu kok duwe loro ra tau ketemu meneh ya. Enggak tahan antum enggak tahan. Laki-laki diciptakan itu di surga itu loh, nikmatnya kayak apa kan ya, kita udah dengar kiai kita kan, surga itu nikmatnya kayak apa, pol. Ada yang nggak kerasan kayaknya. Ya, butuh temen. Apalagi kita, donya ya apa enak, wis ra enak ra dibojo. Ini nggak bully yang belum punya istri. Gak boleh itu, gak boleh. Nunggu takdirnya saja. Insyaallah dapat isi solehah insyaallah. Allahumma amin. Antum mengaminin dapat solehah lagi.
Oh, ini majelis ilmu loh. Serius. Oh, anak soleha satu. Anak soleha kan dari istri soleha satu ya, insyaallah. Baik. Jadi ini hadis ini membuat kita supaya ya sa'atan wa sa'atan. Sa'atan wa sa'atan itu ya ora dolanan terus kan gitu ya. Makanya kemarin kita sampaikan kami itu hati-hati kalau bicara, kalau habis pulang dari majelis Rasul ketemu istri, ketemu anak tuh kami para sahabat nih hati-hati karena kami kalau bercandanya keterlaluan, kami takut kalau ada sebuah ayat turun untuk kami, bahkan takyin kepada seorang itu was elek tenan kan gitu ya, takut gitu ya, namanya disebut gitu ya, atau ayat itu turun sebab nuzulnya goro-goro bercanda yang keterlaluan kan nggak enak. Maka setelah sepeninggal Rasul kami itu bebas sekali. Karena kami sudah nggak takut lagi ada ayat yang turun, Rasul sudah wafat gitu ya. Gitu. Jadi ternyata boleh kok ya. Makanya termasuk di antara muamalah yang baik kepada istri itu di sini disebutkan tidak menjadikan orang itu menahan dirinya untuk mengajak istrinya berbuat baik, untuk beribadah taat kepada Allah, untuk menambah ibadah, untuk bersedekah, untuk melakukan kebajikan. Jadi jangan dikira kalau bermuamalah baik istilahnya guyon tok gitu. Enggak. Bermuamalah yang baik dengan istri, bergaul yang baik dengan istri itu yang ngajak ibadah. Ngajak ibadah juga itu namanya bermuamalah yang baik dengan istri, bergaul yang baik dengan istri. Ya. Maka di sini banyak sekali contoh-contohnya dan contoh yang pertama itu adalah ini ayatnya dulu ya, sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Dalam surat Thaha ya, ayat yang 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Jadi diperintahkan kepada suami ini ya. Jadi ini perintah untuk suami supaya suami memerintahkan kepada keluarganya. Siapa? Istrinya kalau belum punya anak. Kalau sudah punya anak berarti istri dan anak-anaknya. Kalau istrinya 2 berarti istri-istrinya, 3 istri-istri-istrinya dan anak-anak-anak-anaknya. Banyak sekali mesti anaknya. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat wastabir 'alaiha. Tidak hanya wasbir, tapi wastabir ini to aja huruf apa Zat? Mufakhamah. Mufakhamah itu sulit, berat gitu. Dari sifat hurufnya aja udah berat. Ini mesti enggak mudah ini. Dan pasti banyak yang kelewat ini. Makanya kalau sama istri itu yang pertama diingat sholatnya dulu. Kalau kita pengen ngajak kebaikan, coba cek sholat wajibnya. Itu dulu ya. Dan terus sabari istri. Jangan kemudian kalau kita nemui lagi sibuk kok belum mengutamakan sholat, terus langsung kita marahin dan lain sebagainya. Jangan. Sabar ya. Nasihati dengan cara yang baik ya. Dan di sini disebutkan bahwa setelah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Kamu itu jangan sibuk cari duit saja. Itu loh istri, keluarga perintahkan untuk sholat. Mbok sempatkan ya. Ini kan seolah-olah kayak golek duit terus lah, tahu ngomong karo bojo, nggak pernah mengingatkan untuk melakukan perintah baik atau melarang dari suatu yang mungkar. Sempatin. Saya itu nggak minta rezeki sama kamu, ojo kerja terus. Kan sama kayak ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah, bahkan jin juga nggak diciptakan oleh Allah kecuali untuk apa? Untuk beribadah. Terus apa Zat? Ma uridu apa Zat? Ma uridu minhum ayyut
Ya, nggak minta rezeki kan ya, sama ya. Bahkan nggak minta makanan bahkan. Ma uridu minhum mir rizkin, ya. Wa ma uridu minhum ayyut'imun, ya kan? Enggak. Jadi ini mirip nih ayatnya nih. Jadi kita ini diperintahkan beribadah kepada Allah, terus sambungannya, aku ira njaluk rezeki kok saka kowe. Malah kowe iku tak kasih rezeki. Kok gayamu lho, sibuk men. Ora tau ibadah, bahkan nggak tahu ngajak ibadah istrinya, nggak merintahkan kebaikan. Aku yang ngasih rezeki kamu, gitu. Bahkan anak-anakmu juga yang ngasih rezeki aku, gitu. Bukan kamu. Nah, di ayat yang lain. Dan kemudian wal aqibatu lit taqwa. Ini kan kesudahan yang mententramkan kita, dan akibat yang baik itu orang yang bertakwa. Artinya orang bertakwa itu yang beribadah kepada Allah, ngajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Yang demikian itu kesudahan yang baik, pasti kebaikan yang didapat. Nah, daripada sibuk golek rezeki, gak pernah ngajak ibadah sama istrinya, bahkan katanya ojo ngajak umroh karo bojo, kowe ngerti nek bojomu paling elek. Ketemu tapi ya gantian. Wah, ternyata suamiku ini paling elek. Ketemune wong Arab, ketemune orang-orang yang wah masya Allah luar biasa, ganteng-ganteng, dur-dur, mancung-mancung. Jari wong Indonesia itu pesek tapi suaranya tetap apik ngono jare. Di media itu ada. Barang ngajak ibadah malah kayak gitu. Enggak ya, jangan seperti itu. Jadi ini sholat, ini yang paling ditekankan dalam ayat ini adalah sholat. Dan bahkan kemudian Allah SWT memuji nabinya Ismail alaihissalam, ya, di dalam surat Maryam ayat 54 dan 55 sama, ya. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu juga memerintahkan kepada keluarganya, Nabi Ismail ya, Nabi Ismail ya alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim, memerintahkan keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Ya, jadi istrinya kaya nih berarti ya, diperintahkan zakat kok. Berarti untuk duit no. Aku perintahkan zakat untuk duit piye? Ya. Wallahu taala alam. Ini diperintahkan sholat dan zakat. Ini perintahnya kembali ke keluarganya kan ya. Berarti istrinya, anak-anaknya gitu ya. Padahal kisahnya Nabi Ibrahim ketika datang ke sana pengen ketemu anaknya Ismail, nggak ketemu istrinya yang pertama, tapi istrinya yang pertama malah apa? Curhat. Ora enak pokoknya, sambat, curhat. Apalagi malah suruh diganti wae kuwi palang omahe gitu ya. Suruh menceraikan ternyata. Berarti ini yang kedua, ini istri yang kedua ini. Yang setelah yang pertama diceraikan, ya. Karena ya, tidak berterima kasih, ya. Kufur nikmat. Dan itu kan yang banyak memasukkan wanita ke neraka, itu kufur nikmat. Ya. Baik. Dari dua ayat tersebut disebutkan contoh dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidah. Rukut, kata orang Pekalongan. Arab Pekalongan kalau tidur katanya rukut. Rekut, ding. Rekut ya. Rekut. Ini raqidah. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di malam hari sholat, ya. Dan beliau Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidur mu'taridah ala firashihi, ya. Yang kemudian beliau itu tidur membujur di atas kasurnya, membujur, enggak tahu kasurnya. Memang kita perlu, kamarnya Bunda Aisyah itu ukurannya berapa kali berapa ya, sehingga ketika beliau tidur kok bujur, itu Rasul sholat itu kalau mau sujud kakinya disingkirkan dulu baru sujud. Ini nanti wah berarti agak ini
Rotok sempit ini kan gitu ya. Ada contoh nanti sebuah kitab kecil yang mensifati rumah istri-istri Nabi, dan yang dijadikan contoh rumah Aisyah. Memang rotok sempit sih, tapi kalau rumahnya Bunda Khadijah, wah, kontainernya diparkir di sebelah rumahnya. Antum tahu kontainer? Kafilah 100 onta mau taruh di mana kalau nggak punya parkiran luas? Nah, jadi antum jangan, wah kayaknya enak, bojone kayak Bunda Khadijah, omai luas. Kayak Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya itu yang dekat masjid itu nempel. Ada hujrah, ya, ada ghurfah. Ya, beda ini, dua ini beda. Nah, ada yang ada terbuka, ada yang tertutup. Ya. Ukurannya berapa itu ada ukurannya detail. Nah, ini sholat beliau sallallahu alaihi wasallam, sholat malam. Bunda Aisyah tidur digeser mesti yo kroso kan ya. Saya yakin istri antum, mbok ketik gitu bangun kayaknya. Udah biasa kan gitu. Tahu kodenya kan. Langsung gregat. Awe di apa kok ketawa lagi loh. Termasuk yang pertama ini. Udah biasa melek malam dia kan 24 jam. Maka ketika faida arada ayyutir, jadi udah selesai sholat malamnya tapi belum witir. Kalau Masya Allah kan sampai ngerti loh, Bunda Aisyah itu sampai ngerti terakhir sholatnya Rasul, karena mau witir itu berarti ya mau selesai nih. Mau witir apa? Aiqadhani, aku dibangunin. Jadi bangunin itu nggak jam 1. Wal gayamu sholat jam 1 terus bojo tangi. Padahal tadi jam 12 baru selesai sah-sah. Lagi geledak sedelok jam, wah ente barisa wis turu. Ngorok haror bangun jam 1 terus bojo ora ngerti kan, kita nggak tahu istri kita ternyata ngepel nyuci piring gitu ya. Baru jam 12 tidur, ente bangun jam 1 sholat malam. Ya sholat gitu ya. Kalau pas di kamarnya, jadi sholat berarti masya Allah sunnah ya. Memang ada sunnahnya, rumah itu kamarnya lebih dari satu, suami istri ya. Yang satu untuk tamu gitu. Tapi sholatnya kita di kamar sama istri kan gitu ya, bukan di sana, jangan di kamar yang lain. Ada istrinya yang lain. Pak Febri ini sholat di situ ya. Jadi kalau pas witir bangunin tuh. Mau witir sholat. Masya Allah kan. Jadi ini gambaran bahwa Rasul sabar itu ya ora jam 1 ditangek enggak. Berarti witir itu ya berarti mungkin kalau di sini itu biasanya 10 menit sebelum adzan sudah ada yang itu ya teriak-teriak, tarhim namanya katanya. Oh ini saatnya. Padahal biasanya adzan pertama tuh yaitu membangunkan yang belum witir dan menjadi tanda bahwa ayo segera witir. Soalnya kalau mau puasa ini saatnya sahur gitu. Jadi adzan pertama. Jadi semoga besok kalau di Tegalrejo kita punya Masjid Al-Hakim ya. Itu adzan subuhnya 2. Geger enggak kira-kira? Dikira subuh ya? Datang semua, insyaallah. Adzan lagi. Hah? Adzan lagi. Dek subuh iki alhamdulillah ngibadahan gitu ya. Itu sing ra seneng ibadah ya wah turu sik. Jadi ini contoh dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu membangunin istri tapi keadaannya witir. Kemudian juga dikisahkan oleh Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari ya. Beliau berkata, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Nabi yang mulia SAW bangun di malam hari, faqala subhanallah ya.
madza unzila al-lailah minal fitan. Jadi beliau takjub, kaget ya. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada fitnah yang diturunkan nih. Wa madza fataha minal khazain. Ada perbendaharaan yang dibuka nih malam ini. Kemudian aiqadhu sawahibal hijr. Nih, maka beliau membangunkan orang-orang atau wanita-wanita yang memiliki hujrah. Ya, maksudnya istri-istrinya. Kemudian mengingatkan farubaka siyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Bisa jadi di dunia dia pakai pakaian, di neraka dia telanjang. Maksudnya berarti disiksa. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini kayak bangunin tapi ya rada kalimatnya ancaman. Dan itu tidak satu istri, semua istrinya dibangunin. Karena aiqadhu sawahibal hijr. Jadi mungkin wallahu ta'ala alam, kalau Rasul kan ya deket-deket ya rumahnya ya istrinya ya. Kalau luar kota sulit ya telepon lah. Ini ada yang sudah telepon belum? Jadi ini dibangunin ya, tapi ya Rasul sudah biasa lembut kan gitu. Tapi ini gara-gara ada sesuatu yang diturunkan nih, ada fitnah, ada perbendaharaan apa ini yang langit kok dibuka. Ya. Maka mengingatkan kepada istri-istrinya untuk kemudian sholat malam. Baik. Kemudian juga dikeluarkan hadisnya Hasan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, nah ini yang sering sekali, tapi ini prakteknya nggak tahu seperti apa ini di keluarga kita ini. Bahwa Rasul kita yang mulia SAW bersabda, rahimahullahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, maksudnya seorang suami. Qama minal laili fasalla. Bangun malam, kemudian dia sendiri sholat. Wa aiqadha imra'atahu fasallat. Dan kemudian dia membangunkan istrinya, maka istrinya juga sholat. Fa in abad, kalau istrinya itu sudah bangunin, udah bangun, udah melek, terus tidur lagi. Jadi sepertinya nggak mau kan ya, atau ketiduran lagi, tadhaha fi wajhiha alma, maka diperciki wajahnya dengan air. Ini contoh hadisnya pertama laki-laki. Jadi laki-laki yang bangun dulu. Itu kan kadang kita ini malah ora tau tangi, sing tangi bojo terus. Tapi itu sebenarnya fakrah yang kedua, susunan yang kedua. Kemudian warahimahallahu imra'atan. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri. Qamat minal laili fasallat. Dia bangun malam, dia sendiri sholat. Ya. Kemudian wa aiqadat zaujaha. Dia membangunkan suaminya, fasalla. Maka suaminya juga sholat. Fa in aba, kalau suaminya sudah dibangunin, kok angler tidur lagi, nadhahat fi wajhil ma. Maka diperciki air ya, mukanya. Diguyang. Ini laki-laki dulu baru perempuan, ya kan? Laki-laki baru perempuan. Tapi keadaan kita masing-masing ya. Mari kita koreksi. Ya. Kalau ternyata kita ini termasuk laki-laki yang sulit bangun malam, kok dikaruniai istri yang bangun malam, ya Allah, harusnya bersyukur sama Allah, seneng. Bahkan itu namanya qurrata ayun. Lah kok digugah ngamuk? Ora gelem po? Qurrata ayun ora gelem. Aja dipek karo liyane. Masih resmi sah jadi istrinya kok. Ya. Biasanya ghuraba itu ketemunya ghurabah. Orang asing ketemunya orang asing juga. Kan Islam muncul dalam keadaan asing, kembali nanti asing kan gitu ya. Gak tahu hari ini istri kalau bangun malam itu termasuk yang asing apa enggak? Atau laki-laki kalau bangun malam termasuk yang asing apa enggak?
Kalau iya ini ya yang asing ketemu yang asing cocok kan gitu ya. Nah, jadi ya koreksilah diri kita masing-masing, terutama mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Yang begini ini ya bisa kalau kemudian yang wajib saja kita sudah bagus tuh pelaksanaannya, ya kan? Maksudnya sudah berusaha bagus melakukan kewajiban. Diri kita ini laki-laki ya, sholat tepat waktu, ya. Bahkan istilahnya kalau azan itu langsung melesat, ya, berlari kencang maksudnya dalam tanda kutip, karena kita nggak boleh jalan ke masjid lari-larian gitu, nggak boleh. Tapi persiapannya itu lebih awal, bahkan datang orang yang sudah duduk duluan di masjid mesti udah tenang kan, nunggu sholat tuh udah tenang, pikirannya juga sudah memang masuk masjid aja doanya dia sudah minta bahwa ya Allah saya masuk masjid ini saya hanya cari rahmat, nggak cari dunia, ya kan? Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik, itu kalau masuk. Kalau keluar, ya Allah memang saya keluar masjid ini pengen cari donyo, pengen cari karuniamu. Dari doa itu kita udah ngerti kita masuk masjid itu mau ngapain, kita keluar masjid mau ngapain. Masuk masjid pengen rahmat, berarti wis sak tenang-tenange kudune. Kok sih mikir donyo, sibuk WA-an, bla 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 bla. Sekomat yo sik tidak dulu sik diangkat ulah. Masuk masjid cari rahmat, matiin tuh pak gitu. Dan donyo kok sik. Jadi ketika qomat kok sholat, insya Allah tenang karena siap-siap. Ya. Tapi kalau lari-lari ke masjid itu ya tadi wis tersengal-sengal. Ya, terus kemudian nggak khusyuk gitu ya. Sejak awal dia sudah tidak tenang, maka sholat juga tidak tenang. Jangan-jangan wudunya nggak sempurna, malah dapat ancaman neraka. Masalah sholat saja coba kita perhatikan diri kita, adab-adabnya, cara kita melakukan sholat itu. Kalau sudah baik, semoga Allah memberikan tambahan nafilatal lak, ya kan. Bahkan kita diperintahkan untuk ya nambah itu memang. Tapi nek sing siji wae urung kok nambah. Maksudnya pelaksanaannya aja belum bener kok mau nambah. Wah, berat itu. Jadi memang perhatikan sholat wajib kita. Kalau sudah nyaman, sudah rohah gitu ya. Kita mau sholat itu seneng banget. Saya yakin mesti sholat malam ya seneng gitu. Nah, sholat wajib wis ngresula apa meneh di tangekke sholat malam. Wah, iso diamuk kuwi bojone. Di sepatani. Malah ditendang, malah dia, aduh ya Allah, marahan, nggak ramah sama istri. Padahal masya Allah sudah diberkahi ya, dikaruniai, dapat istri kok mudah bangun malam itu ya Allah syukuri. Nek disyukuri tambah kok. Tambah sholate ora tambah bojone. Tambah sekolah wajib, tambah sholat nafilah. Habis itu kita bersama-sama keluarga, nggak apa-apa loh. Termasuk diantara yang ya sholat berjamaah, sholat malam itu nanti kalau tidak salah coba baca fikih sunnah. Di situ disebutkan tuh. Jadi bangunin istri, kemudian istrinya ikut sholat sama suaminya, gitu. Nggak apa-apa. Ya. Orang tua ya aneh emang untuk sholat malam berjamaah, oh, boleh. Kita nggak bahas perdebatan fikih, itu jawara ahli fikih lah, kita bukan ahlinya. Oh gitu nggak boleh, manut, ngurung ngerti kan ya. Tapi nggak usah memvonis yang lain gitu. Kita sama istri, kalau sama istri insya Allah boleh gitu ya. Ya ini hadisnya. Nanti ada redaksi yang lain. Jadi itu contohnya. Jadi masalah sholat ya. Sholat dan itu sholatnya malam. Nah, jangan hari ini di media sosial sholat maghrib sama istri. Betapa indahnya, betapa neng kamar gitu ya. Ini wong lanang apa wedok kabeh. Jadi nggak tahu itu kadang ada. Saya kemarin diperlihatkan sama umi saya itu, jadi ya rodo, tapi kan sama umi kan ya. Ini sholat ranggenai malah istihza namanya. Jadi yang laki-laki baca surat tapi terus kualik-kualik begitu kan ya. Terus bojone
nesu dan sebagainya. Kuwi sholat tenan apa guyon itu? Itu kalau guyon bahaya loh itu. Hanya untuk rating itu. Pengen terus like atau banyak ngunjungi sama ndelok. Itu ngeri loh itu. Hari ini kok sampai sholatnya digawe guyonan loh. Orang duwe paraan sing liyane. Miskin betul itu ya. Nganti ibadah yang guyonan. Ora tau ndelok Sri Mulat. Sri Mulat ya enggak tahu ya itu dari zaman dulu ya. Astagfirullah. Iki lho nek ora ngerti to itu masyaallah. Nek wis kancane ra bener itu ngene iki ya. Asarnya itu enggak hilang. Astagfirullahaladzim. Ya dipersiki ya. Bahkan Masya Allah ini juga ada kita ini sebagai seorang suami punya anak, ternyata anak kita menikah. Kita ini nggak selesai, bayangan kita di pendidikan kan usia 6 tahun, usia 10 tahun, baru kita wis nikah, wis kono wassalam kan gitu. Ternyata enggak. Ternyata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan bahwa beliau ini mendatangi putrinya, rumah putrinya ya. Rumah Ali, berarti rumahnya Fatimah radhiyallahu taala di malam hari. Terus kemudian bertanya ya. Bertanya, sudah sholat belum kalian? Ala tusolliyan ya. Enggakah kalian itu sholat? Masya Allah ya, berarti kewajiban bapak itu enggak selesai ketika anak sudah nikah. Bahkan perlu datang rumahnya, tok tok tok, nduk nang sholat. Masya Allah ya. Ini sholat malam loh ya, bukan subuh loh ya. Wah kita subuh anak orang gugas, mbuh kayak piye sholat pora. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata enggak ya, Masya Allah luar biasa. Tugas bapak itu ternyata enggak selesai ketika anak putrinya dinikahi seorang laki-laki yang soleh, terus kemudian udahlah serahkan sama suaminya. Enggak, didatengin, berarti telepon tuh, duk stangi. Salat malam, alhamdulillah ya. Itu kan bapak sama anak lah ya, insya Allah tidak pengen ria, tidak pengen apa ndak lainnya. Makanya ini pelajaran bagi kita. Fa'ala sakhsin ayyakuna husnal mu'asyarah. Jadi seseorang itu supaya dia punya perlakuan yang baik ya kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa fil faqti nafsihi yakunu mudzakiran lahunna bi taatillah ya. Meskipun bercengkrama dengan istri, tapi jangan lupa juga mengingatkan untuk taat kepada Allah. Mereka dimotivasi, bahkan untuk bersedekah, dimotivasi kalau punya harta itu disedekahkan. Bahkan di sini disebutkan Rasul lewat ya, tidak, kok nggak ada di sini ya? Oh ada. Jadi Rasul lewat ke rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tapi nggak masuk, terus kemudian pergi, kemudian ditanyakan, loh kok nggak masuk ya Rasul, ini bisa ada apa? Ternyata di rumah Fatimah ada tirai bergaris-garis berwarna-warna. Rasul terus pergi aja. Ini kayaknya ada sebabnya ini, kenapa? Terus kemudian kenapa ya Rasul kok tidak masuk gitu ya? Aku melihat ini ra'aitu ala babiha satron musyan. Aku melihat di pintu rumahnya itu ada satir yang dia ini bercorak berwarna. Mali walidunya, apa hubunganku sama dunia? Maksudnya lihat begitu, terus beliau mengkoreksi beliau sendiri. Tapi kalimat ini tentunya bagi orang yang paham, oh iya ya, apa urusan kita ini dengan dunia? Ukur satir loh padahal. Maka kemudian fa'ataha alayya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib pulang menyampaikan ya, apa yang didengar dari mertuanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian layak muruni fihi bimasya ya, inilah dicoba bawa gitu ya ke Rasul, kainnya itu, satirnya itu, ya udah ini pripun ya Rasul gitu. Tursilibihi ila fulan, kamu kirim ini kepada fulan karena dia lebih membutuhkan kayaknya daripada kamu. Ya, itu berarti sedekah tuh ya, maksudnya bapak lihat anaknya, oh sugih temen gue ya, gue sedekah kono lho gitu.
Sampai gitu nggak mau masuk rumah kan aneh ya, anak bapak kok mampir tok tekan pintu gerbang delok apa terus pergi. Kita nggak gitu ya gambarannya kan ya. Berarti suami juga begitu kepada istrinya, bapak kepada anaknya yang sudah menikah juga begitu. Ini berarti pelajaran untuk suaminya begitu ya. Dia ngajari untuk anaknya, tapi ini pelajaran untuk apa? Suaminya tuh. Kayak aku ini loh, kalau sama anakku ini merintahkan taat beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya banyak ya. Tapi ada gambaran iktikaf juga kan ya, kita mau Ramadan kan. Pernah Bunda Aisyah minta izin kepada Rasul untuk iktikaf dan diizinkan, boleh gitu. Tapi terus masalahnya kan apa? Istri-istrinya yang lain gitu. Bikin kemah tanpa izin Rasul. Kemudian Rasul ya suruh itu tenda-tendanya cabutin semua. Begitu. Terus kemudian Rasul juga nggak iktikaf. Ini daripada nanti ya saingan dan lain sebagainya. Ini masalah keluarga ini masalahnya. Meskipun ibadah tapi ini efeknya nggak baik ini. Jadi masya Allah ya ibadah supaya efeknya baik. Masya Allah kan kalau istri cuma satu kan nggak ada yang cemburu. Ibadah kok deket-deket Rasul di masjid gitu ya. Cari perhatian semua. Padahal ibadah iktikaf itu ya menyendiri lah. Ini kok malah do kumpul, do tebar pesona. Nah, kalau mengunjungi nggak apa-apa, dibolehkan sama Rasul, ya kan? Ada yang mengunjungi Rasul ketika iktikaf, diajak ngobrol, bahkan diantar pulang sampai dekat ke dengan rumahnya, gitu ya. Rasul kembali lagi. Tapi kalau ini malah jadi pertikaian, nah ini kan pelajaran bagi yang istrinya lebih dari satu. Kayaknya enggak lah, itu iktikaf kita iktikaf insyaallah. Oh, jangan dibatalkan gara-gara wah kok melu. Aku cek siji kok melu ora apa-apa to Mas. Saat kayak Rasul. Ya apik sane ya. Mencontoh Rasul tapi kan tidak pada tempatnya. Jadi ibadah boleh kalau istri sudah minta izin bolehin ya. Yang penting aman dari fitnah gitu ya, karena biasanya masjid itu kan lalu lalang wanita laki-laki, apalagi hari ini insya Allah lah kalau masjid ada itikafnya wanita itu mesti tempatnya nyaman lah, tertutup dan tadi ya terjaga lah insya Allah gitu. Inilah ibadah yang bisa kita contoh ibadah ya, sebenarnya tidak hanya ini, banyak yang lain yang bisa kita lakukan ya. Terutama sebenarnya ini nih, ku anfusakum wa ahlikum naro itu kan ya. Itu tafsirnya, coba tilik lagi lah tafsirnya. Tafsirnya itu untuk apa? Untuk mengajak mereka berzikir kepada Allah. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Ya. Untuk mengajarkan adab. Adab kalau diajarkan ini juga ibadah. Ya, adab-adab yang baik kepada Allah. Ya. Itu juga ibadah. Bahkan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang mereka dari maksiat. Ini ibadah juga. Tafsiran dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Berarti ngajak ibadah itu, ayat itu. Seorang suami ngajak ibadah istrinya. Ya, bapak-bapak mungkin punya pengalaman, bisa dibagi ibadah yang seperti apa, saling berbagi supaya mawaddah warahmah ya, muncul dalam rumah tangga kita, harmonis gitu ya. Sejalan seias kata sampai surga. Baik, barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.